mengetahui betul dari literatur yang ada sejak 1985 bahkan itu orang yang mengambil inisiatif atau keputusan untuk bunuh diri itu ternyata bukan karena hanya semata-mata faktor depresi, tapi juga karena kehilangan harapan. Profesor Dr. Dodi Hartanto MPD lahir di Yogyakarta pada 19 November 1983. Putra dari Bapak Murdiana dan Ibu Sarjilah ini menempuh pendidikan sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta pada program studi bimbingan dan konseling melalui jalur PBUD. Prodi yang sama sekali bukan pilihan utamanya untuk melanjutkan kuliah. Namun, ini menjadi titik untuk bangkit hingga lulus sebagai mahasiswa berprestasi pada tahun 2005. Usai menuntaskan program magister di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2010, bimbingan dan konseling keluarga menjadi bidang kajian yang dikembangkan, terutama yang berfokus pada kesehatan mental remaja. Jenjang doktoral yang ditempuh di universitas yang sama, ia meneliti tentang kekuatan harapan. Dari literatur, ia menemukan fakta, orang memilih bunuh diri bukan semata karena depresi, tetapi karena kehilangan harapan. Saat ini, anak kedua dari 3 bersaudara ini mengembangkan pendekatan baru dengan tajuk konseling harapan. Sebagai sosok akademisi, berbagai hasil pemikirannya dituangkan ke dalam berbagai karya akademik dengan harapan dapat berkontribusi nyata untuk bangsa, di antaranya penelitian model Virtual Art Therapy atau VIRATI dalam mengembangkan ketahanan kesehatan mental remaja yang dilakukan di 2 provinsi, yakni di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Barat yang terbit pada jurnal Scopus Q1 yang berjudul Family Quality as a Foundation for Adolescent Religiosity and Mental Health. Dan pada tahun 2025 ini, artikel menarik lain yang juga terbit dengan judul Hope Harvest, a Phenomenological Study of Happiness in Lower Middle Class Families in Yogyakarta, Indonesia, Exploring Values and Resilience. Tumbuh dalam keluarga sederhana, bapak dan ibu menanamkan nilai besar. Sekolah adalah jalan utama. Walau hidup serba terbatas, dengan berbagai usaha membuka warung, berjualan gorengan, bahkan warung nasi, demi memastikan anak-anak tetap belajar hingga perguruan tinggi. Bapak saya itu kan lulusan SMA itu ya. Mama saya juga hanya lulusan SMP. Meskipun nggak bisa banyak makan, dan ya biasa saja, semua terpenuhi, tetapi bapak saya selalu pokoknya sekolah. Yang penting jangan pernah ndak sekolah. Bapak boleh ndak punya apa-apa, mama ndak punya apa-apa, tapi anak-anaknya harus sekolah. Kami mungkin tidak sebab punya banyak hal, bahkan ketika sekolah motor yang diberikan motor pertama yang diberikan kepada saya itu juga motor second saja, motor mungkin kalau teman-teman tahu mereknya Alfa 2 tak gitu ya. Ya kalau dibunyikan tuh bunyinya aja petang-tang gitu, kalau anak cewek mungkin lihat itu tidak ada yang mau diboncengkan gitu. Tapi ya saya bersyukur punya bapak yang luar biasa, mamanya juga luar biasa. Keluarga adalah rumah bagi harapan, tempat menyemai kekuatan baru. Istri Nur Widianti Eko Yuniarti memberikan dukungan yang sangat besar, selalu mendampingi dan menopang setiap langkahnya. Ananda tercinta, Muhammad Lintang Rafif Hibatullah, menjadi pengingat kecil untuk tetap hadir meski disibukkan dengan berbagai aktivitas sebagai dosen, praktisi, dan saat ini merintis Indonesian Hope Harvest Institute, lembaga yang berfokus mendampingi remaja dan keluarga dalam menjaga kesehatan mental. Keluarga ya tentu saja mendukung luar biasa. Anak saya kan sempat dia membaca cerita tentang wafatnya salah seorang siswi SMP yang ada di wilayah Yogyakarta yang meninggal karena bunuh diri. Lalu dia katakan, ya kok kita nggak bantu sih, kok nggak ada yang bantu sih anak-anak remaja yang sedang bermasalah dan ini nggak punya keluarga yang baik dan sebagainya gitu. Maka kemudian ya akhirnya kami ngobrol, diskusi dengan keluarga, dengan teman-teman, bahkan kita sedang mengupayakan satu buah yayasan yang khusus bergerak untuk pendampingan pada masalah kesehatan mental remaja dan juga tentu saja keluarga, yang kami beri nama yayasannya itu adalah Indonesian Hope Harvest Institutum. Jadi itu sebenarnya kepanjangannya atau dalam bahasa Indonesianya itu Institut Penyemai Harapan Indonesia.
Tak hanya dukungan keluarga, dukungan dari pimpinan, kolega, dan mentor membuat proses ini terasa lebih ringan. Bahkan, beberapa ide penelitiannya lahir dari inspirasi para senior dengan judul Self-Protection Model dan Pedagogi Harapan, Never Lose Your Hope. Prinsip hidup yang sederhana dipegang teguh menghantarkannya hari ini dikukuhkan sebagai guru besar dengan kepakaran bimbingan dan konseling keluarga. Bukti bahwa keluarga yang kuat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya. Profesor Dr. Dodi Hartanto, MPD,